Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi wa izatina binailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-ayat. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RT kita, Bapak Ismail Sam, yang sama-sama kita muliakan Bapak semuanya. Dan wabil khusus yang saya muliakan Ketua Paguyuban, ibu-ibu yang hadir semuanya, yang semoga kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat. Amin ya robbal. Sebagai ucap yang pertama, karena masih ada suasana lebaran ya Bu ya. Masih suasana lebaran walaupun kue di rumah udah pada habis lebaran ya BT. Betul. Dodo, yang biasanya masih banyak ini udah pada habis ya Bu ya. Oh masih ada, kalau masih ada sekarang tinggal transfer ke Pak RT ya. Betul. Kita masih lanjut lagi. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka. Tentunya saya selaku manusia ya, tidak ada kesempurnaan, pasti ada kekurangan. Oleh karena saya ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya senantiasa di tahun ini amal ibadah kita, prestasi kita semakin meningkat. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan silaturahim atau halal bihalal, kita merenung tentang tema makna halal bihalal. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lacak di dalam Al-Qur'an, ternyata halal bihalal itu tidak kita jumpai itu. Halal bihalal ini hanya tradisi budaya orang Melayu, orang Indonesia, Bu. Halal bihalal. Di Arab Saudi, di luar negeri tidak ada halal bihalal. Yang adanya di mana, Bu? Di Indonesia. Tentunya yang dimaksud dengan halal bihalal ini ada makna yang luar biasa. Halal lain atau mungkin lawan katanya itu haram. Apa yang dimaksud? Waktu kita bulan puasa, kita makan haram nggak Bu? Ya kan? Kalau maghrib, halal. Masih ingat tuh kan? Bakwan, halal sebelum maghrib. Sebelum sudah? Oh, sengaja ngetes, ibu denger kagak itu. Kalau masalah itu ya. Halal, habis maghrib. Timun suri halal habis maghrib. Istri sendiri halal habis taraweh. Habis taraweh. Biar lebih luasa dikit ya Bu ya. Wah, sabaran aja Pak RT. Nah itu kategorinya. Halal yang sebenarnya haram. Ternyata setelah kita masuk bulan Syawal, halal yang awalnya makanan haram kita makan karena waktu itu puasa, sekarang jadi halal. Halal berarti apa? Kita tidak berdosa. Kita lihat halal itu dipersilakan karena lain berbeda dengan haram.
Kalau haram itu kalau dalam bahasa fikih itu apa? Wa yu'aqabu fa'iluhu. Orang yang mengerjakannya itu berdosa. Kemudian orang yang meninggalkannya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kita akan melihat dalam Al-Qur'an itu ada istilah halal, yaitu dengan makanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah oleh kamu yang ada di muka bumi ini yang halal. Yang halal dalam bentuk zatnya, dalam mendapatkan rezeki, insya Allah akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang lainnya, yang pertama tadi halal, karena kita mendapatkan makanan yang awalnya haram jadi halal, mendapatkan keberkahan kita hidup. Yang kedua adalah dengan kita memasuki bulan Lebaran, bulan Syawal, maka kita bisa memberikan maaf, saling memaafkan. Karena kenapa? Karena kita sudah latihan di bulan Ramadan, yaitu menahan dari amarah dan memaafkan orang lain. Bisa kita simak di dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang lain bukan wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Kalau kita ingin berhasil di muka bumi ini, hendaknya kita jangan marah-marah, Bu. Kalau marah-marah kadang-kadang bermasalah. Masih ingat, Bu, kadang-kadang di rumah kita itu kadang-kadang kita marah, nggak ketulungan. Beli keramik baru, biasanya yang jatuhin, yang mecahin anak kita marah-marah. Tiba-tiba datang mertua kita nggak tahu. Padahal yang menjatuhkan siapa, Bu? Mertua kita. Kita bilang anak kita yang marah-marahin. Bagaimana Bu perasaan pas tahu yang jatuhin siapa? Mertua kita, perasaan gimana? Wah, kita jadi nggak enak gitu kan. Itu yang dikategorikan adalah marah. Marah yang boleh jadi ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu marah gampang, Bu. Tinggal ke belakang saja, lagi berantem sama suaminya. Hendaknya yang satu jadi bara, yang satu ada yang berusaha dari apa, Bu? Jadi air, supaya tidak terjadi perkelahian, pertikaian. Ibu lagi marah, lagi kesel. Coba-coba kali-kali bikin cabai, Bu. Bikin sambal, ngulek dah tuh. Sambil baca istighfar, Bu. Astagfirullah. Tombal baroya. Kira-kira sambalnya hancur nggak, Bu? Hancur. Bisa cobetnya juga hancur, gitu ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan jadi tenang. Rasulullah telah menyatakan, Rasulullah senantiasa beristighfar. Satu hari, satu malam kurang lebih 100 beristighfar, berzikir. Istighfar apa? Istighfar astagfirullah. Agak kenapa? Artinya tidak marah-marah, artinya menjadi tenang. Astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa saya. Habis sholat subuh, ibu zikir 20 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan dikit tadi. Mau masak, nyambel, baca istighfar. Astagfirullah sambil ngulek astagfirullah. Malaman sedikit karena kita punya anak. Rupanya ibu-ibu dieminnya apa? Nidurin, baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya sudah tidur, bapaknya yang tadi tidurin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anak ibu kecapean, senantiasa geser, nyenderan di belakang, di pintu, tetap baca astagfirullah. Taubal baraya. Yang bareng-bareng, Bu. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Maka hati kita akan tenang, Bu. Tidak marah-marah. Wal 'afina 'anil nas. Apalagi hikmah halal bihalal itu memaafkan orang lain, Bu. Kalau kita ingin berhasil hidup di dunia ini, kalau kita melakukan amal kebaikan, janganlah kita sebut-sebut agar nilai keikhlasan kita semakin meningkat. Kalau kita
punya ada masalah, ada orang kita benci, kita kesel, kita berikan maaf. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Afinan nas, memberikan maaf. Karena kenapa? Ar-rahimuna yarhamullah. Jadi Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Karena kenapa orang yang memberikan kasih sayang, maka dia akan dicintai oleh manusia. Kalau kita sering marah-marah, kira-kira orang lain marah-marah kita nggak, Bu? Boleh jadi kita marahnya 1 oktav, orang yang marahnya kita berapa, Bu? 5 oktav, Bu, ya. Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam rangka halal bihalal ini, yang perlu kita tekankan adalah persatuan dan kesatuan. Walaupun ada di antara RT kita, di tetangga kita, saudara kita berbeda agama, hendaknya kita jalin persatuan dan kesatuan. Jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan, ada yang kemarin, misalkan kemarin apa, Bu? Sholat Idul Fitri, ya. Sholat Idul Fitri ada yang hari Rabu nggak? Selasa ada? Nah, kalau hari Senin ada? Mana orangnya? Hari Senin nggak ada, ya. Nah, walaupun ada perbedaan, kita harus menghargai. Karena kenapa? Kita bersatu padu. Saya ingat Gus Dur, Bu. Ada Gus Dur pernah menulis, pernah ceramah dan ditulis dalam sebuah website. Ini tentang kebersamaan, tentang dialog antara siapa yang paling dekat agamanya dengan Tuhannya. Ini sekedar dialog saja, nanti yang tak lain kita harus jalin persatuan dan kesatuan, tidak hanya Muslim non-Muslim, tetapi juga dengan sesama Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada iklan ya, Bu, ya. Jamaah. Oh, jamaah. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sampai mana tadi itu? Oh, sampai Gus Dur. Nah, ini ada dialog antar agama, ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Semuanya diskusi pemuka agama. Siapakah yang paling dekat dengan Tuhannya? Orang Kristen, baik Katolik, atau mungkin apa namanya, Protestan gitu ya. Dia bilang, yang paling dekat agama dengan Tuhan adalah kami. Karena kenapa? Kami senantiasa menyapa Tuhan kami dengan Bapa di surga. Itu, Bu, ya. Ya. Nah, itu yang paling dekat. Kata orang Hindu tidak bisa. Yang paling dekat agama dengan Tuhan adalah orang Hindu. Kenapa? Kami memanggil Tuhan kami dengan manggil Om Santi, ya. Om. Atau jangan cepat-cepat ya, Bu, ya. Nanti akan dimarahin orang Hindu. Om Santi. Itu akan jadi masalah, ya. Nah, Gus Dur ditanya, bagaimana dengan agama Islam? Agama Islam boro-boro katanya, Bu. Dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Karena manggil Tuhan aja pakai itu, Bu, menara, Bu. Pakai speaker, Bu, ya. Jadi nggak kedengeran itu. Ini sekedar guyonan dari ala Gus Dur. Tak lain yang disampaikan apa? Persatuan dan kesatuan hendaknya dijaga, Bu. Masing-masing ada perbedaan. Silakan di RT ini juga sama ada perbedaan. Tetapi janganlah kita saling mengucilkan satu dengan lain, yang memberikan kebersamaan. Apalagi adanya paguyuban ya, Pak RT, ya. Adanya paguyuban ini mudah-mudahan senantiasa berkah. Paguyuban ini mudah-mudahan kelanjutannya, Pak RT, tidak hanya perempuan aja. Syukur ada bapak semuanya yang kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ada kajian-kajian yang kita panggil siapa ustaz yang ada gitu, karena nanti bisa memberikan keberkahan dari kita semuanya. Tidak hanya paguyuban aja, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik baik kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hikmah dari halal bihalal. Sekali lagi, yang pertama, ternyata kita alhamdulillah ketika masuki lebaran kita diperbolehkan untuk makan kembali. Tapi yang perlu kita ingat, dengan pelajaran di bulan Ramadan ini adalah diibaratkan satu bulan kita di bulan Ramadan dengan latihan. Tidak makan, tidak minum. Merasakan bagaimana tidak makan, tidak minum. Memberikan kabar bahwa hendaklah kita memberikan kasih sayang terhadap saudara kita, tangga kita. Karena kenapa? Dalam hadis jelaskan,
orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menghormati tetangganya, dia akan menghormati tamunya, dia akan menjalin silaturahim, dan dia akan senantiasa berkata yang baik atau lebih baik diam. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dari kita semuanya. Amin. Beli durian naik taksi cukup sekian, dan terima kasih ya Bu ya.